Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran la ma ba'du. Yang kami hormati dosen ulumul hadis Al-Ustadz Sohibul Adhkar MH. Semoga Allah beri panjang umur, Allah beri kesehatan, dan Allah mudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat beribu-ribu macam kenikmatan, mulai dari nikmat yang terbesar hingga nikmat yang paling besar, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Salat serta salam mari kita junjungkan kepada baginda alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah membawa umatnya dari zamannya jahiliyah hingga zaman Islami seperti sekarang. Alhamdulillah rabbil alamin. Di sini saya dari kelompok 3 yang beranggota 3 anggota, salah satunya Fitra Syawaludin Embas, Anggi Hayun, dan saya pribadi Sutria Purnama Saputra. Perkenalkan, saya Sutria Purnama Saputra ingin menjelaskan, mempresentasikan tentang yang sudah diberi judul dalam kelompok 3, yaitu hadis ahad, masyhur, aziz, dan gharib. Jadi hadis ahad ini terbagi menjadi 3 macam, teman-teman, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian hadis ahad dan hadis masyhur. Apa itu hadis ahad? Hadis ahad yaitu hadis yang para rawinya tidak melebihi jumlah rawi hadis mutawatir. Jadi tidak memenuhi persyaratan mutawatir serta tidak mencapai derajat mutawatir sebagaimana dinyatakan dalam kaidah ilmu hadis, yaitu malam tablughu naqlatu fil katsirah mablagul qabaril mutawatir, sawa'un kana al-mukhbir wahidan aw itsnain aw thalathan aw arba'atan aw khamsatan aw ila ghairi dhalik min al-a'dad allati la tash'uru bi anna al-khabar dakhalu biha fi khabaril mutawatir. Jadi khabar yang jumlah perawinya tidak mencapai batasan jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawi itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, yang tidak memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawatirnya. Ada pula yang meriwayatkan hadis ahad sebagai huwa ma la yantahi ila tawatur, hadis yang tidak mencapai derajat at-tawatur mutawatirnya. Dan pengertian hadis masyhur. Hadis masyhur menurut bahasa yaitu al-intisyaru al-duyu, sesuatu yang sudah tersebar dan populer. Hadis ini dinamakan masyhur karena kenapa? Karena telah tersebar luas di kalangan masyarakat. Kemudian maksud dari hadis masyhur ini marwa'al thalathatu fa'akthar walam yasil darajat tawatur. Hadis ini yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat at-tawatur mutawatirnya. Jadi hadis masyhur ini ada yang berstatus sahih, ada hasan, dan ada juga yang dhaif. Yang dimaksud dengan hadis masyhur sahih adalah hadis masyhur yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan hadis sahih, seperti baik pada sanad maupun matannya. Contohnya seperti hadis Ibnu Umar, idza jaa ahadukumul jum'ati falyaktasil, bagi siapa yang hendak pergi melaksanakan sholat Jumat hendaknya falyaktasil, hendaknya ia harus mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan yang dimaksud dengan hadis masyhur hasan adalah hadis masyhur yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan hadis hasan, baik mengenai sanad maupun matannya, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dharar wa la dirar, jangan melakukan perbuatan yang berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Hadis riwayat Malik, Ahmad, Ibnu Majah. Kemudian yang dimaksud dengan hadis masyhur dhaif ialah hadis masyhur yang tidak mempunyai syarat-syarat hadis sahih dan hasan, baik sanad maupun matannya. Seperti contohnya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi kaum muslim laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini sangat populer alias masyhur, tapi mata rantainya dhaif. Demikian pula hadis yang berbunyi yang sering kita dengar, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Jadi hadis ini sangat masyhur, padahal hadis ini maudhu dan palsu. Jadi itulah tentang hadis ahad dan hadis masyhur. Nama saya Muhammad Anggi Ngaji dari kelompok 3.
Nomor NIM saya 2110306040. Di sini saya akan menerangkan tentang hadis aziz. Pengertian hadis aziz. Secara bahasa, aziz artinya sedikit atau jarang, atau juga disebut dengan qalla wa nadhara. Disebut sedikit atau jarang tersebut karena jumlah hadis aziz ini sangat sedikit dibandingkan hadis ahad maupun mutawatir. Disebut kuat karena hadis aziz ini secara umum lebih kuat daripada hadis gharib. Secara istilah, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan setidaknya oleh 2 orang perawi pada tiap tingkatan sanadnya. Dalam redaksi yang lain disebutkan juga dengan bahwa hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi pada salah satu tingkatan sanadnya. Berdasarkan definisi di atas, maka hadis aziz itu adalah satu pada tiap tingkatan sanadnya minimal ada 2 perawi. 2, bila ada 3 perawi atau lebih pada satu atau beberapa tingkatan sanadnya, maka hal itu tidak masalah asalkan pada salah satu tingkatan sanadnya terdapat 2 perawi saja. Contoh hadis aziz. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang di antara kalian beriman sehingga aku menjadi orang yang paling dia cintai dibandingkan ayahnya, anaknya, dan seluruh umat manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun istilah hadis sahih itu berkaitan dengan kualitas sanad, kuat dan lemahnya sanad. Dengan demikian, sebuah hadis aziz itu belum tentu merupakan hadis sahih. Bila sebuah hadis aziz memenuhi syarat sebagai hadis sahih, maka hadis tersebut masuk kategori hadis sahih. Bila sebuah hadis aziz tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih, maka masuk kategori hadis dhaif. Dengan demikian, hadis aziz itu terdapat ada yang sahih dan ada yang dhaif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitrah Syawluddin Embas, salah satu anggota dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apakah itu hadis gharib. Jadi, menurut bahasa, hadis gharib berarti al-munfarid, menyendiri, atau al-ba'idan aqribihi, jauh dari kerabatnya. Sedangkan menurut istilah ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi sendirian atau satu orang rawi. Dalam Taujihun Nadan diterangkan bahwa hadis gharib ialah hadis yang tersendiri seorang perawinya pada suatu tempat di dalam sanad. Al-Qastalani berkata, hadis gharib ialah hadis yang hanya diriwayatkannya atau diriwayatkan zaidahnya seperti Az-Zuhri. Sedangkan sebagian ulama menta'arufkannya, yaitu hadis gharib yang bersendiri perawinya dalam meriwayatkannya dari orang-orang yang kumpul hadisnya lantaran kuat ingatannya dan keadilannya, seumpama Az-Zuhri dan yang seumpamanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam hadis gharib. Dilihat dari aspek tempat menyendirinya perawi, hadis gharib dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, hadis gharib mutlak, fard mutlak, yaitu jika gharib kesendiriannya terdapat pada asal sanad. Dengan kata lain, hadis yang diriwayatkan oleh rawi secara sendirian pada awal sanadnya. Yang kedua, yaitu hadis gharib nisbi, yaitu hadis yang kegharibannya berada di pertengahan sanadnya. Artinya, semula diriwayatkan oleh lebih dari seorang rawi dalam asal sanadnya, kemudian secara sendirian diriwayatkan oleh satu orang rawi dari mereka, para perawi tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.